Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk biasanya yang memimpin doa adalah ketuanya, akan tapi sekarang tidak. Coba Pak Lutfi supaya memimpin doa, supaya berani dan menjadi pemimpin nantinya. Bisa, Pak. Memimpin doa, Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Setelah kita berdoa, coba anak-anak semua berdiri dulu. Lihat. Ya, Pak. Baju kalian, kapian kalian, silahkan masukkan baju yang belum masuk supaya terlihat rapi. Ahmad, bajunya dimasukkan, Ahmad. Ya, Pak Guru, tadi keluar sendiri, Pak. Ya, dimasukkan supaya rapi. Karena ya, itu Pak Guru. merupakan salah satu bentuk karakter kamu, Mat. Siap, Pak Guru. Setelah itu silahkan tengok kanan kiri. Si Ahmad emang kayak gitu, Pak, dari dulu, Pak. Ya, Ya kali alasan. Jangan gitu, Lutfi. Tengok kanan kiri. Apakah di situ terdapat sampah? Jika terdapat sampah, silahkan dipungut. Kemudian sementara dibawa dulu. Kemudian nanti waktu istirahat dibuang di tempat sampah. Silahkan duduk kembali. Saya perhatikan hari ini ada masuk sepertinya siapa itu? Febri nggak masuk, Pak. Febri, Pak Guru, nggak masuk. Sama Febri ya yang nggak masuk ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya akan sedikit mengulas materi yang pernah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai materi mendiagnosa kerusakan sistem rem konvensional. Kemudian kita akan melanjutkan materi tentang rem juga, akan tapi masuk di memperbaiki sistem konvensional. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama kompetensi dasarnya adalah memperbaiki sistem rem konvensional. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah mendeteksi kerusakan sistem rem konvensional. Yang kedua adalah mengatasi kerusakan sistem rem konvensional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, di mana pelajaran yang kita pelajari hari ini diharapkan memberi manfaat. Siswa dapat memperbaiki kerusakan pada sistem rem konvensional. Yang kedua adalah siswa dapat mengontrol dan mengetes hasil perbaikan kerusakan pada perbaikan sistem konvensional. Selanjutnya, untuk penilaian, Bapak di sini nanti akan menilai dan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Di mana sikap ini saya melihat bagaimana perilaku kalian ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk pengetahuan berarti nanti ada tes tertentu. Untuk keterampilan berarti nanti di kegiatan praktek atau selanjutnya. Saya akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya akan bertanya,
apakah memperbaiki rem mobil yang mengalami kerusakan? Pernah Pak Guru. Nah Pak, saat PSG Pak. Pernah, Pak. Tentunya pernah ya. Pernah, tapi cuma melihat pastinya. Untuk bagaimana Lutfi? Apakah pernah memperbaiki sistem rem? Pernah Pak, waktu PSG Pak. Nah, Mobil saat direm tarik sebelah, narik kanan. oh itu ya. Itu merupakan salah satu bentuk kerusakan pada sistem rem. Berarti Lutfi pernah mengetahui ya bahwa dalam sistem rem juga mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya di sini Bapak sudah membagi kelompok sesuai yang Bapak list nama-namanya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Itu sudah Bapak bagi dan setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Yang pertama kelompok 1 nanti diketuai Lutfi, kelompok 2 Ahmad, kelompok 3 Anas, kelompok 4 Heri, kelompok 5 Febri, kelompok 6 Aribowo. Setelah membagi kelompok, kemudian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan membawa alat dan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Sudah ya, dan berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Kalau sudah, sekarang semua kelompok akan masing-masing lembar kerja yang siapkan. Nah, setelah sudah mengambil, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, tolong diperhatikan semuanya, setiap kelompok. Tolong diperhatikan, Bapak akan menampilkan sebuah video, di mana video ini nantinya akan kalian. Silakan diperhatikan. Nah, video yang Bapak tampilkan itu tadi ada satu kasus di mana handle-nya sudah diturunkan, akan tetapi dia masih mengerem. Itu apa penyebabnya? Kampas rem lengket dan tromol tuh Pak. Oh ya, saya tampung dulu jawaban Lutfi. Nah, tentunya di sini ada sebuah masalah dalam sistem rem. Nah ini dari video yang saya tampilkan tadi ada sebuah pertanyaan, apa penyebab kejadian yang telah kalian lihat pada video itu? Di setiap kelompok ada yang mau berjawab, silakan. Fendi. Saya Pak. Fendi, bagaimana Fendi? Menurut Fendi gimana? Ada kebocoran, Pak. Oh, ada kebocoran. Bocoran di mana, Fen? Kemungkinan ada di silinder bawahnya, Pak. Nah, mungkin ada yang lain yang menjawab. Nah, mungkin. Pak. Masternya macet, Pak. Tadi sudah ada beberapa jawabannya. Jadi intinya adalah ketika ada permasalahan seperti ini, sistem rem tidak bisa kembali ke posisi semula. Seharusnya ketika handrem itu dilepas, otomatis rem juga akan terlepas. Permasalahannya di mana? Biasanya
permasalahan di silinder roda atau di kanvas. Ada beberapa penyebab sebenarnya. Itu tadi salah satu kerusakan yang terjadi dalam sistem rem. Selanjutnya, di sini ada sebuah kasus kendaraan ketika pedal rem diinjak satu kali, sistem rem akan langsung bekerja dan kecepatan mobil akan melambat. Akan tapi ketika melakukan pengereman, seorang pengemudi harus menginjak pedal rem berkali-kali. Kecepatan kendaraan baru mulai melambat. Temukan satu penyebab kerusakan di atas dan bagaimana cara memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana kasus itu adalah sistem rem tidak bisa bekerja secara responsif. Padahal dalam sistem rem itu mempunyai syarat, salah satunya adalah dia harus bekerja secara responsif. Silakan didiskusikan dalam kelompok, kemudian hasil dari diskusi nanti dipresentasikan. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk menemukan sebab kerusakan pada sistem rem ini dan bagaimana cara memperbaikinya. Silakan nanti hasil dari diskusi kalian dipresentasikan setelah waktu yang saya berikan habis. Mungkin ada pertanyaan mengenai tugas diskusi kalian pada hari ini? Halo, Mbak. Roni, mau tanya enggak mengenai? Ya Pak, sudah ketemu Pak, permasalahannya itu mungkin kasusnya pada penyetelan rem kurang tepat Pak. Ya, Roni, itu nanti bisa didiskusikan dulu sama teman-temannya yang satu kelompok. Jangan bekerja mandiri. Ingat, kalian berkelompok, dalam kelompok harus saling berdiskusi supaya yang belum tahu nantinya bisa tahu. Itu ya, saya kasih waktu selama 15 menit untuk berdiskusi mengenai kasus ini. Paham ya? Ya Pak. Ini waktu sudah habis anak-anak. Ya, sudah 15 menit. Silahkan kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian mengenai kasus yang sudah saya berikan tadi. Diawali dari kelompok 1 mungkin, nanti dilanjutkan dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, di mana perlu diperhatikan dalam setiap kelompok nantinya akan ada timbal balik dari kelompok yang lain saling bertanya, akan tapi harus dibatasi 2 pertanyaan saja setiap kelompoknya. Presentasi, nantinya kita juga akan melakukan tes evaluasi ya, di mana ketika sudah melakukan presentasi selesai, diharapkan nanti kalian harus kembali duduk di tempat masing-masing. Dari kelompok 1, Roni, bagaimana? Silakan. Tadi Pak, permasalahannya saya diskusikan kelompok. Hasil kalian. Tadi kasusnya adalah penyetelan rem kurang tepat, satu itu. Kedua, mungkin pada sistem rem masih terdapat angin, Pak. Yang kelompok yang lain mungkin ada yang mau bertanya mengenai hasil dari kelompok 1. Tanya Pak. Kelompoknya Pak Mas Roni tadi mengatakan kalau di dalamnya masih ada udaranya ya Pak ya, yang terjebak. Itu caranya mengeluarkan bagaimana Pak? Pak, caranya untuk mengeluarkan angin di dalam sistem, yaitu dengan cara nanti kita mengocok pedal rem, ya. Kemudian nanti kita tahan, ada teman yang untuk membleeding namanya Pak. Jadinya
Kita tahan dulu, setelah itu kita beri aba-aba kepada teman yang lain di belakang untuk mengendorkan, ya, mengendorkan lubang angin, lubang apa namanya di dalam master silinder supaya anginnya keluar. Terima kasih, mungkin itu Mas Fendi. Ya, terima kasih atas itu jawaban dari Roni. Nah, tentunya ini ya ada istilah lain yang tadinya mungkin belum pada tahu, SST itu ya. Itu Special Service Tool ya, bukan sidik-sidik tutuk ya. Kelompok yang ke-6 sekarang, yang terakhir ini, silahkan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Fendi, ayo Fen, dari kelompok 6, apa Siapa? yang dilakukan dalam kasus yang saya berikan tadi? Ya Pak, dari kelompok kami juga menemukan hampir sama dengan punyanya Mas Roni tadi Pak, bahwasanya di dalam sistem rem, baik itu di dalam salurannya itu masih terdapat apa namanya Pak, udara yang terjebak seperti itu Pak. Tapi yang belum kami ketahui itu asalnya udara itu dari mana belum kita ketahui Pak. Oh ya, mungkin ada kelompok yang lain, ada yang mau menjawab atau Izin, Pak. Ya, kelompok 1, Roni, gimana Ron? Mungkin pada sistem rem tersebut ada bagian yang bocor Pak, sehingga udara masuk ke dalam sistem. Oh ya, terima kasih jawaban Roni. Ya, betul. Semua sudah melakukan presentasi, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sistem rem ini bisa mengalami kerusakan. Contohnya kasus yang saya berikan pada hari ini, di mana ada sebuah mobil ketika melakukan pengereman harus melakukan injakan beberapa kali baru bisa berhenti. Di sini diakibatkan oleh adanya udara semu di dalam sistem rem. Udaranya dari mana? Biasanya ada kebocoran, kemudian pada saat melakukan pengisian minyak rem terdapat gelembung, dan pada saat melakukan perbaikan yang dinamakan yang dikatakan Roni tadi, blending, itu kurang sempurna. Itu juga bisa mengakibatkan sistem rem tidak bekerja dengan baik. Jadi sistem rem ini penting dalam kendaraan, salah satu sistem pengaman yang utama dalam sistem. Jadi rem ini kita pelajari sehingga apa? Sehingga kita bisa memperbaiki kendaraan kita ketika mengalami kerusakan dalam sistem. Setelah presentasi sudah saya nilai juga, dan kemudian saya sudah melihat bagaimana perkembangan kalian mengenai materi yang saya berikan tadi. Silakan kalian mengambil HP. Bapak sudah memberikan link ya, kuis, di mana kuis itu nantinya bisa diambil untuk nilai pengetahuan kalian mengenai materi yang dipelajari pada hari ini. Saya tunggu. Di sini baru ada dua siswa ya, 2 siswa yang masuk. Masih banyak siswa yang belum masuk. Silahkan nanti diketik namanya, harus sesuai dengan nama panjang kalian. Jangan sampai nama panggilan ya, ada yang Paijo, Painem lah, itu ya jangan sampai ya, supaya mempermudah Bapak untuk mengetahui nama kalian, dan Bapak juga tidak salah dalam menilai kalian. Selanjutnya, maksud Bapak memberikan materi atau menyuruh kalian untuk mengidentifikasi permasalahan dalam sistem rem dan bagaimana cara memperbaiki sistem rem ini
supaya kalian bisa mengidentifikasi dengan betul dan memperbaiki dengan tepat sistem rem yang rusak. Karena SMK dituntut untuk bisa mengidentifikasi dan memperbaiki. Jangan sampai nanti ketika kalian lulus ditanya oleh tetangga kalian atau saudara kalian bisa memperbaiki sistem rem, tidak. Kok jawabannya tidak, itu berarti kalian di sekolahan tidak memperhatikan. Terima kasih. Mungkin waktu kita akan segera berakhir. Tetap semangat. Tentunya jangan sampai lupa tetap belajar di rumah. Kita ulas lagi nanti pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dan persiapkan materi yang akan datang. Karena materi yang akan datang kita akan mempelajari materi baru, di mana adalah mengidentifikasi kerusakan dalam sistem diferensial. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Kalau tadi sudah diawali oleh Lutfi, sekarang diakhiri oleh Budi untuk memimpin doa. Supaya apa? Supaya semua berani untuk memimpin, karena kita juga seorang laki-laki diwajibkan menjadi seorang pemimpin nantinya. Silakan Budi dipimpin untuk berdoa. Baik Pak, mengakhiri proses belajar kita hari ini, marilah kita berdoa, bersyukur sudah bisa mempelajari materi baru. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya ingatkan lagi, setelah ini nanti kita langsung pulang, jangan pergi kemana-mana, langsung pulang karena ada orang tua kita yang menunggu kita di rumah. Selain itu, saya ingatkan lagi, jangan lupa selalu belajar, karena belajar merupakan hal yang sangat penting, karena ini untuk masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.